Karena waktu kita nggak banyak, saya cuma akan kasih beberapa tips-tips saja. Saya bisa jamin, insya Allah bismillah Anda pasti sehat. Minum tiap hari 100 cc, jantung, otak, otot, sendi semua akan sehat insya Allah. Paling lama sebulan dulu. Jadi kalau Anda mulai mau belajar sehat tiap hari, usahakan ada jalan 30 menit konsisten lah di situ. Itu yang pertama. Bagaimana jalannya? Macam-macam. Anda mau nyeker boleh, di pantai boleh, atau mungkin tadi saya lihat di pantai apa? Penyu. Ya, pantai Penyu. Tapi nggak ketemu penyu tadi. Penyunya mungkin agak durhaka sama orang tuanya, jadi batu gitu. Jadi pertama jalan 30 menit. Ya. Lalu yang kedua dikatakan apa? Saya sudah, ini berat ujiannya di sini. Jadi 30 menit sekarang bahkan di samping itu istri juga melakukan hal yang sama, terus sekalian, dan subhanallah ya, berat badannya itu turun dalam waktu 7 bulan itu dari 100 berapa 20-an tadi itu sekarang menjadi sekitar 87. Ya. Jadi kayak begini sebenarnya simpel banget sebenarnya kalau kita tahu rumusnya. Ya, makanya jangan terlalu cepat beli program-program diet ngapain. Ya, itu yang pertama. Dan yang kedua, beliau tiap hari akhirnya mulai memperbaiki pola makan. Ya. Pola makannya apa? Salah satu yang beliau, nah ini yang saya agak-agak deg-degan ngomongnya. Salah satu yang beliau tinggalkan itu adalah terigu. Ada yang mau selesai aja kajiannya? Terigu. Makanya tadi pagi tuh saya bikin postingan makan tempe mendoan. Jadi sebenarnya Bapak Ibu tuh makan tempe mendoan tuh yang mau dimakan tempenya apa tepungnya? Coba jujur. Kan namanya aja tempe mendoan, gitu kan? Yang sehat itu tempenya atau tepungnya? Benar ya? Jadi mulai sekarang jangan pakai tepung ya. Akhirnya tadi pagi saya bikin lanjutan postingan di pantai Penyu itu. Nah kita lihat, cuma itu perjuangan memang ternyata tepung itu sangat setia dengan tempe. Tiap kali saya kopek-kopek, saya kupas, itu susah bener, gak mau lepas dia. Belum lagi minyaknya itu, ya, lengketnya minta ampun. Akhirnya ada dapatlah beberapa keping tempe gitu kan, meskipun dengan limpahan minyak yang luar biasa di situ, memang menggodaannya luar biasa. Ujian ya. Akhirnya dapatlah gitu kan, makanya saya pikir, kayaknya kalau makan tempe mendoan. Jadi saya membayangkan tadi ada ibu dari dinas kesehatan datang gitu kan. Saya mungkin salah satu kebahagiaan rekan-rekan teman-teman dinas kesehatan itu kalau angka penyakit turun kan gitu. Harusnya. Jadi yang datang ke puskesmas itu nggak banyak lagi. Berarti kan masyarakat berarti itu tuh bisa apa? Berarti yang tidak menginginkan Anda sehat itu siapa? Setan iblis. Yang tidak menginginkan kita sehat itu setan sama iblis. Kenapa? Kalau Anda sehat, ibadahnya bagus, kan itu sempurna. Ini gara-gara asam urat saja misalkan nggak bisa lagi sholat berdiri, bisa kayak gitu. Jadi yang tidak menginginkan, yang tidak mau manusia itu sehat, apalagi orang beriman, mukmin, itu setan iblis. Makanya apa? Kita harus lawan. Ya, jangan mau dikerjain terus sama dia. Seperti itu. Jadi akhirnya saya pikirnya gimana caranya. Ternyata saya ketemu caranya. Gitu. Saya mau praktekkan ini pertama kali dalam sejarah saya. Praktekkan makan mendoan tapi nggak pakai tepung. Mau tahu caranya? Gak usah lah ya. Kalau mau saya tunjukin. Coba bawa sini. Tempenya. Ini kan tempe. Lagi hangat-hangatnya nih. Masya Allah, kerasa sangat di dada. Itunya dulu. Jadi saya bikinlah tadi. Saya kopek-kopek gitu kan. Ada pisau.
Masrah-masrahan lah. Ternyata saya lihat bagi-bagi kalau dipotong ya atau dilihat si tempe itu nggak matang-matang juga lah di dalam kan, tetap keadaannya itu kayak begini juga, ya kan? Cuman yang kegoreng kan tepungnya kan, itu artinya kalau kita makan tempenya aja gimana? Enak. Nah, saya tunjukin karena tadi saya sudah praktek. Wih, ternyata mantep. Akhirnya saya bikin sausnya, saus tempenya. Saus tempenya nggak pakai kecap, pakai madu. Saya ulek ini, tadi saya ulek ini sisa di penyu tadi. Jadi jadinya tuh ya kayak begini nih, kayak kecap. Gini. Mirip kecap kan? Kecap. Ternyata waktu saya coba baru sekalian rasanya, akbar kabiro, walhamdulillah katsiro, subhanallah wa tawasil. Enak banget. Sampai tadi saya punya tim tuh nyobain juga, tuh cocok gitu kan. Saya cobain. Enak. Udah mau nyobain, bapak nyobain. Ini Wak. Ini. Agak pedes tapi oke lah. Bapak mau makan sini apa saya suapin? Suapin aja ya. Cukup. Enak kan? Coba, enak gak? Enak. Berarti kan nggak subjektif. Enak kan? Bapak kepo juga, pengen juga jangan-jangan. Nih saya siapin. Ini dalam sini disuapin. Oh, jauh-jauh datang nyuapin orang Cilacap. Bapak mau? Oh, Bapak. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Cukup. Bro, kasih mic-nya. Alhamdulillah, enak tenang. Ini kayak bohong. Ini sebenarnya lebih enak lagi karena kurang garam aja. Kurang garam aja. Kalau ada garam makin jor lagi dia. Kalau ini dikentalin sedikit lagi, nggak usah lah, habis waktu. Kita jualan malah nanti. Di luar di depan nggak ada yang jualan begini kan. Gitu. Mau lebih enak lagi tuh kalau ini dibikin lebih kental. Lebih kental terus nanti ininya begini Pak Bu. Dimasukin ke sini dimakan. Oh ya, ininya lebih kental, mungkin kasih sedikit gula aren gitu kan. Terus nanti bubuk-bubuk sama ini di jadi kayak anu. Biasanya orang-orang yang pemikir itu kan ada bakterinya. Kalau saya bilang sepanjang Anda nggak suuzon sama dia aman. Kalau Anda mau makan ini suuzonnya lebih banyak daripada kebahagiaan Anda makan, mendingan gak usah makan. Betul? Aja tahu tempe katanya ada racun aflatoksin, gitu kan? Anak saya di rumah makan tempe begini aja, alhamdulillah nggak ada pahit itu sampai sekarang. Kayak gitu loh. Jadi kalau mau makan jangan banyak suuzonnya. Gitu. Ini terakhir. Ini pertama kali saya kajian sambil nyuapin. Allah. Kurang bayar apa saya orang Cilacap. Enak gak? Pedes. Iyalah, saya tanya enak apa enggak. Jadi sudah siap nih makan tempe mendoan tanpa terigu? Gak yakin saya. Udah yakin. Wah, gak bahagia. Emang minyak tuh, masya Allah ya, semakin digoreng, makin sedap. Kan gitu kan? Baik. Karena waktu kita nggak banyak, saya cuma akan kasih beberapa tips-tips saja. Ya, supaya Bapak Ibu nanti bisa dapat pesan pulang. Ya. Pesan pulang itu maksudnya apa? Kira-kira apa nih hal-hal atau resep yang saya bisa
praktekkan di rumah supaya sehat, kan gitu. Nah, saya akan mulai dari kisah bapak itu tadi. Kisah bapak itu tadi, subhanallah, kan istrinya itu gak hamil, kalau hamil gugur lagi. Sebenarnya ini kaidah sebenarnya kaidah yang sudah sejak lama dipahami. Ya, cuman zaman sekarang kita nggak mendapatkan informasi tentang itu. Ya, jadi kaidah tentang perbaikan suatu penyakit itu Bapak Ibu sekalian, kaidah paling dasarnya adalah apa? Kalau bicara tentang syariat ya mungkin itu kita nggak bahas lebih dalam karena panjang sekali. Tapi menurut saya kaidah paling utama adalah perbaikilah pola makan, itu paling utama. Ya. Makanya si bapak tadi itu ya, yang 120 kilo itu menjadi 87 itu sekarang malah dia sudah larinya tuh half marathon 20 kilo lebih. Ya. Dia tinggalin terigu, dia tinggalin yang kedua adalah minyak goreng. Minyak goreng yang kedua. Yang ketiga apa? Yang ditinggalin gula pasir. Susah nggak? Susah. Di awal saya katakan susah, tapi kalau Anda sudah terbiasa, itu Masya Allah efeknya luar biasa. Ya, saya bisa pastikan Insya Allah di istilah tuh 3 bulan, kalau 3 bulan, sebulan aja terjadi perubahan yang luar biasa kepada Anda. Tambah lagi sebenarnya satu, yang ini juga sangat perlu kita jaga atau mungkin kita perlu perjuangkan, itu apa? Mengurangi nasi. Susah kan? Susah. Saya jujur aja juga susah. Tapi kalau nggak dicoba, kapan kita mau bergerak? Kapan kita mau berubah gitu loh? Terigu, nasi, minyak, tepung, gula, itu kan makanan harian kita. Ya. Tapi sebenarnya tanpa itu pun kita bisa ya, makanya pernah saya bilang ada itu nggak? Apa ya? Ubi. Ubi itu, nah ini saya ajarin ilmunya. Singkong atau ubi jalan nggak apa-apa kalau ada. Oke, Anda nggak mau meninggalkan atau belum bisa, oke dong maaf saya belum bisa meninggalkan nasi, nggak apa-apa. Belajar dari orang dulu. Kalau orang zaman dulu bikin ubi atau getuk lah mungkin gampangnya. Getuk itu nggak mungkin sendirian. Pasti ada teman. Betul? Siapa temannya? Kelapa. Nah, oke, ilmu di sini. Bicara tentang kelapa, nanti kan kelapa itu kan lemak sebenarnya. Ketemu dengan karbohidrat, itu kombinasi yang sempurna. Kombinasi sempurna, tujuannya apa? Ini tujuannya yang mungkin Bapak Ibu atau mungkin banyak orang belum paham. Tujuannya mencegah gula darah naik setelah makan. Ya, jadi karbohidrat yang dimakan itu kalau mau tidak membuat gula darah kita ngelonjak setelahnya, kasih dia jaket. Bahasa gitu. Jaketnya apa? Jaket paling gampang adalah minyak. Minyaknya apa? Banyak. Anda bisa pakai minyak kelapa, VCO itu loh. Nggak ada ya. Minyak kelapa, ubi. Langsung siap. Ya. Dan ubi itu, satu juga yang saya bisa sampaikan, ubi itu makannya sama kulit. Makan sama kulit. Sama juga kayak kentang. Dicuci bersih aja. Kan sudah dikukus juga, makan kulitnya. Yang hitam-hitamnya dibuang gitu kan. Karena dia sumber karbo. Nah, karbohidrat itu ketemu dengan lemak, dia membuat gula darah. Kalau dia makan karbo doang, misalkan orang makan gula nih. Anda bayangkan ketika orang makan makan roti lah ya, roti isinya terigu itu dan rotinya pakai gula dan minumnya pakai teh manis. Zup dia. Nah itu. Tapi, saya ajarin caranya di sini. Bagaimana caranya supaya dia nggak begini? Sebab kalau sudah begini, lemes dia. Jadi badan tuh sering-sering konslet. Sering-sering jeglek gitu loh. Si kelenjar adrenalnya itu dan ginjalnya lama-lama juga jebol. Nah, caranya gimana? Kasih dia minyak. Lemak gitu kan. Lemak yang baik, misalkan kalau kita paling gampang Indonesia Anda makan ubi tadi ya, singkong atau ubi kayak begini, kasih kelapa itu kan minyak sebenarnya kan, ada lemaknya, itu bagus. Nah, itu pada ini, jadi berarti ini juga sumber karbohidrat, justru malah ini jauh lebih tinggi seratnya. Dan yang lebih saya senang kenapa? Petani ini setahu saya gak nyemprotin pestisida. Itu jauh lebih berharga buat saya daripada kalau beras.
Gitu loh. Jadi ini tuh secara organik jauh lebih organik atau mungkin jauh lebih aman karena nggak mengandung logam berat dibandingkan dengan beras. Gitu. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Nah, ibu-ibu kalau masak di rumah, nasinya itu dicampur sama TCO. TCO itu kalau singkatan Indonesia apa ya? Minyak kelapa perawan. Sampai sekarang nggak kawin-kawin gitu. Nggak nikah-nikah, jadi perawan terus. TCO. Virgin coconut oil, bisa pakai PCO, itu yang pertama. Bisa juga pakai minyak zaitun, campurin aja. Atau kalau nggak ada juga, bisa kan Anda bisa campur biji-bijian di situ. Kacang hijau, apa tuh soda, wijen, campurin aja di situ dalam nasi itu. Itu akan membuat karbohidratnya punya jaket. Itu ilmunya, ya. Oke, kami hilap nih. Hilapnya apa? Nggak ada itu semua. Lemaknya nggak punya, biji-bijiannya nggak punya. Adakah alternatif lain? Tapi sebelum saya ceritakan itu, saya kasih dulu ilmunya. Kenapa kita harus jaga supaya si gula darah itu tidak melonjak? Itu. Kalau ada tanya, Bapak Ibu sekarang tanya sama teman-teman di dinas kesehatan, kalau misalkan salah satu kan kita kan tahu ada penyakit diabetes, ya, kencing manis, stroke, darah tinggi segala macam. Itu salah satu akar masalahnya dari penyakit tadi adalah insulin resisten. Udah telan aja lah, nggak paham juga nggak apa-apa. Saya jelasin versi kebumian. Begini, kalau Anda yang pernah pergi ke Jepang, di Jepang itu ada namanya kayak kereta KRL kayak gitu. Nah, tapi di Jepang itu setiap hari ada petugas di depan pintu kereta itu, tujuannya, fungsinya ngedorong orang masuk ke dalam kereta karena yang masuk kereta itu membludak luar biasa pagi-pagi. Ya, sebulan namanya petugas. Nah, petugas tiap hari di YouTube ada tuh kayak gitu. Nah, ilustrasinya apa di sini saya hubungan sama insulin resisten, saya jelasnya sedikit. Jadi pertanyaan saya sekarang, petugas itu kan loadnya besar sekali, ya, loading kerjanya besar sekali setiap hari dengan begitu banyak penumpang. Apakah petugas ini bisa letih? Bisa. Capek bisa nggak? Bisa. Cuti bisa nggak? Nggak bisa deh. Setiap hari dia kerja. Cuti sih bisa lah, cuma nggak sering-sering bisa cuti. Nah, pertanyaan saya sekarang, supaya petugas itu tidak letih, caranya gimana? Cara paling konyol, bin suronyol, matiin listrik kereta. Nggak jalan kereta tuh hari itu kan? Oke, tapi nggak mungkin dikerjakan. Cara yang kedua apa? Penumpang dikurangi. Ya kan? Cara yang kedua. Cara yang ketiga gimana? Petugas disuruh nge-gym. Supaya apa? Yang dia biasa dorongnya pakai dua tangan, begini melatih malah. Bisa. Itu nanti ada ilmu ya, saya jelasin. Atau jadwal keretanya dikurangi. Ada berapa macam itu tadi. Nah, baik. Penumpang ini, saudara sekalian, penumpang ini adalah gula darah kita. Petugasnya itu adalah insulin. Nah, ketika petugas sudah tidak mampu lagi ngedorong penumpang masuk ke dalam kereta, itulah insulin resisten. Paham ya? Itulah insulin resisten. Tadi kalau saya bilang bahwa berarti salah satu cara membuat petugas itu kuat adalah suruh dia pergi angkat beban. Kalau Anda punya penyakit-penyakit yang hubungannya sama insulin resisten, terutama misalkan kencing manis atau mungkin apalah jantung atau apa, salah satu olahraga dengan kondisinya Anda harus konsul dulu pastinya kepada ahlinya. Itu ahlinya, term conditionnya ya. Tapi saya bicara umum saja, adalah Anda mulai latihan beban. Latihan beban adalah cara yang paling mudah, bahkan gratis untuk membuat si petugasnya tadi punya kekuatan lagi. Dokter, saya sudah capek dengan latihan beban. Beban suami, beban istri, beban anak. Bukan itu yang dimaksud. Ya.
Jadi beban ini maksud adalah Anda bisa pakai beban, ini beban. Ya, ringan. Oh iya, 100 kali coba. Pegel juga kan? Nah, pegelnya inilah cara untuk membuat otot yang badan, yang akan membuat si petugasnya bisa bergairah dan kuat kembali. Kalau pakai alat, karena ini alat. Nggak pakai alat gimana? Banyak caranya. Misalkan apa? Ada squat. Itu paling the best. Nggak mau squat gimana? Latihan tiap hari jongkok 20 meter. Jongkok jalan jongkok 20 meter itu top top gitu. Masya Allah. Zaman sekarang banyak orang susah jongkok. Kenapa banyak orang susah jongkok? Karena BAB-nya pakai kloset duduk. Salah satunya. Dan jarang latihan bagian bawah, terutama di bagian kaki. Dokter, saya punya tulang, saya punya sendi sudah bermasalah sekarang. Misalkan begitu. Terus kan pertanyaannya, saya harus minum apa? Nah gitu kan? Saya kasih resepnya lagi. Cara paling mudah memperbaiki tulang, otot sendi, bahkan jantung otot Anda itu pakai tulang juga. Apa itu? Kaldu tulang. Ya. Jadi nanti di rumah bikin tuh, beli tuh kaldu, beli tulang sapi, beli tulang kambing. Kalau nggak ada gimana? Pakai ceker ayam juga boleh. Ceker ayam, katakanlah tulang kambing misalkan gitu kan. Terus Anda masak gitu. Berapa jam? Minimal 6-8 jam. Pakai api kecil aja, kasihlah rempah-rempah di situ supaya enak. Saya biasa paling sukanya tuh tulang. Ya. Nah, tulangnya itu nanti sekalian akan mengeluarkan satu bahan dalam 6. Kenapa harus 6-8 jam? Karena dia baru bisa dikeluarkan di waktu itu. Namanya bahan itu namanya kolagen. Salah satunya, kolagennya itu keluar dalam 6-8 jam. Nanti akan keluar seperti minyak-minyak. Oke? Itu bukan lemak, tapi itu kolagen. Itu Anda minum. Berapa banyak sehari? 100 cc diminum. Mudah? Mudah. Kalau nggak ada tulang pakai ceker. Kalau nggak ada juga pakai apa? Pakai tulang ikan. Tulang ikan tuh kolagennya banyak. Ya, kalau nggak ada juga gimana? Pakai kulit ikan. Juga kolagennya tinggi. Gampang kan? Gampang. Makannya pakai apa? Pakai hati. Hatinya sapi boleh, hati kambing boleh, hati ayam boleh. Sebab dalam hati itu ada bahan yang bisa untuk dipakai menguatkan kerja kolagen tadi. Dan makannya bukan harus, tapi sebaiknya dalam ramuan Anda bikin kolagen tadi itu ada cabenya karena dia butuh vitamin C. Jadi ada vitamin C, ada kupar, ada zinc. Nah gitu. Minum tiap hari 100 cc. Jantung, otak, sendi semua akan sehat insya Allah. Paling lama sebulan tuh, paling 2 minggu lah. Mudah? Ya udah. Ngerjain ini susah. Oke. Tadi kan saya ajarnya pertama tadi adalah disuruh latihan beban. Berarti latihan beban lain contohnya apa? Squat. Squat itu seperti posisi duduk tapi nggak jadi. Itu squat. Ya. Itu berapa banyak latihan sehari? Gak usah banyak-banyak. Anda ya semampunya Anda saja. Ya, 3 kali pun cukup, 10 kali pun cukup, tapi diulang repetisi. Itu akan menguatkan si insulinnya juga salah satunya. Oke. Kemudian apalagi banyak push up, plank, segala macam. Ya. Kalau ada yang naik gunung atau mungkin jalan, cari jalannya naik. Tapi lihat kondisi jantung Anda. Ya. Nah, yang kedua tadi adalah mengurangi PCO. Ini PCO ya, ini contoh PCO. Ya, jadi ini yang tadi saya bilang minyak kelapa perawat, virgin coconut oil gitu. Nanti sekarang belum berubah itu. Lalu yang kedua Pak, mengurangi, nah ini dia nih, mengurangi frekuensi penumpang, ya kan? Atau bukan frekuensi, mengurangi frekuensi kereta jalan. Oke, nah mengurangi frekuensi kereta jalan itu di kita apa namanya? Puasa. Puasa adalah cara paling mudah, paling efektif. Jadi saran saya
berpuasalah sebelum puasa itu bayar. Anda mungkin ketawa, tapi di Amerika ada klinik-klinik dokter-dokter di sana yang mereka sebutkan fasting klinik itu bayar. Coba bayar, Pak. Diajarin nanti cara makannya apa, kayak orang sahur berbuka itu. Ya cari orang-orang jahiliyah itu, orang-orang barat itu jahiliyah itu. Jadi mereka sebutnya sebagai intermittent fasting. Intermittent fasting itu apa? Puasa berjeda. Ya, kita umat muslim gimana? Gak usah puasa berjeda, puasa sunnah aja cukup. Bahkan kalau Anda mau praktekkan kaidah ini, saya bisa jamin insya Allah bismillah Anda pasti sehat. Kaidah paling top markotopnya Pak, Anda puasa Daud. Paling top, tapi tidak semudah itu dari usul. Puasa itu susah. Oke, nggak mau puasa Daud, misalkan mau puasa lagi gimana caranya? Puasa Senin Kamis. Ya, tambah lagi puasa tengah bulan, 13, 14, 15. Jadi dalam sebulan kalau itu dikerjakan saja 8, kan 8 tuh 2 kali 4, Senin, Selasa, Senin, Kamis kali 4 pekan kan, 2 kali 4, 8, tambah ayamul bid 3 hari, 8 tambah 3, 11 hari dalam satu bulan kita berpuasa, itu reset semua badannya. Tambah lagi dengan cara apa? Di reset lagi secara otomatis atau secara mekanik dengan apa? Dengan berbekal. Makanya umat Islam itu harusnya menjadi umat yang paling sehat, bukan sakit-sakitan. Karena kita tuh ditakdirkan Allah, diciptakan Allah di dunia ini buat jadi apa? Jadi apa? Wa iskola rabbuka ini jailu fil ardi khalifah. Kan gitu. Khalifah itu kira-kira apa deh? Mic-nya itu kurang. Mic yang di telinga dilepas saja. Pakai mic yang kanan. Gitu. Tadi suruh pakai ini. Apa-apa. Jadi khalifah itu bayanginnya kayak apa sih? Gagah gitu loh. Nah, kedengeran kan? Protes lagi tuh. Kedengeran nggak? Kalau pakai ini kedengeran. Jadi saya ngikut yang mana? Udah pegel loh ini. Megang. Dua-duanya ya. Ini udah 2, ada 3. Saya mikir ada kalau ada 5 yang ngerekam tapi ke bawah. Mic-nya. Dengar. Nah. Ras terkuat di bumi. Videonya gitu ya kan? Tuh, Anda tuh perempuan. Saya udah sampaikan di beberapa kajian. Perempuan tuh bukan ras terkuat, justru malah mereka tuh ras terlemah. Karena mereka ras terlemah, Allah hadirkan laki-laki untuk melindungi mereka. Tapi laki-lakinya kebanyakan tepung. Emang ada hubungan apa? Saya jelasin. Bapak-bapak, cobalah insaf sedikit. Data yang pertama, saya baca dalam sebuah data bahwa kadar, karena mau ngomong tentang laki-laki, jadi saya panas. Saya pernah baca satu data. Data itu buat saya sangat menyedihkan. Apa menyedihkannya? Bahwa ternyata kadar hormon testosteron hormon laki-laki ya, di tahun sekarang ini, tahun 2000-an begini tuh, ada laki-laki yang usianya 30 tahun, orang modern sekarang ini, sama dengan kadar testosteron laki-laki yang hidup di tahun 80-an yang umurnya 60. Paham? Berarti terjadi penurunan kualitas dan kuantitas kelaki-lakian. Zaman saya dulu, mobil itu masih Mitsubishi jantan, Kijang jantan, kuda, gitu kan? Kalau sekarang Agia, Xenia, kok nggak ada cowok-cowoknya gitu loh mobilnya?
Nah, yang jadi masalah berikutnya apa? Ini dia. Ternyata ketika, mohon maaf ya, lemak dalam tubuh laki-laki itu bertambah, ada enzim yang mengubah hormon laki-lakinya itu menjadi hormon perempuan. Apakah gara-gara itu dia berubah kelamin? Bukan. Sikap dia sebagai laki-laki itu menurun. Maka jadi laki, zaman dulu saya ingat banget, saya dulu kuliah kan di Semarang, di Undip. Kalau naik motor tuh pakai kopling gitu, gagah gitu kan. Kalau sekarang kan pakai bebek. Makanya saya bilang sama bapak-bapak, kalau naik bebek tolonglah agak tegang sedikit gitu kan. Jangan gitu kan. Istrinya datang, mau kemana? Gitu kan. Takut si bapaknya. Gabung dia langsung kepada perkumpulan suami gabung. Gara-gara kebanyakan tepung. Hanya tepung doang, gula. Cowok gitu loh. Belum lagi zaman sekarang idolanya Korea itu putih-putih, bibirnya merah-merah, gitu kan. Kan cowok banget kalau saya. Yang suka sih nggak apa-apa, silakan aja, nggak masalah, boleh aja. Tapi menurut saya cowok tuh yang digambarkan itu tuh gagah, perkasa, berkarisma, bukan ngirimin mah tolong kirim pulsa, bukan gitu. Urusan keuangan itu jangan diserahkan kepada wanita. Itu kaidahnya, harusnya. Ya, jadi saya pikir mungkin gara-gara juga kebanyakan gula, kebanyakan tepung, nggak kena matahari. Tapi di sini Bapak Ibu kelihatannya bapak-bapaknya nih mantep lah ini, coklat-coklat gitu. Gak putih-putih banget gitu. Makanya saya bilang kalau kayak anak saya gitu kan agak putih sedikit, berjemur sana aja. Gak ada ceritanya cowok tuh kayak gitulah, paham ya? Olahraganya juga sama. Olahraga yang kira-kira tuh apa ya, kelaki-lakian itu muncul gitu loh. Contohnya apa? Maco. Kalau saya sih biasanya kuda. Kalau enggak, kudanya enggak punya, enggak apa-apa. Anda pegang-pegang aja kuda itu bagus. Kata guru saya, orang-orang yang ada gangguan jiwa dan mental itu disuruh melihara kuda itu bisa hilang. Kata beliau, dan beliau praktekkan. Ya, makanya laki-laki itu memang erat kaitannya dengan hal-hal yang bersifat seperti itu. Laki-laki yang mana sambil berkuda gitu kan, gagah gitu loh. Kayak Pangeran Diponegoro sama Jenderal Sudirman itu kan pakai kuda gitu kan. Masya Allah, bukan Mitsubishi ya, Mitsubishi kuda. Baik, itu yang ke berapa itu? Mengurangi. Maka puasa itu cara paling efektif untuk meriset badan kita. Saya kadang-kadang mikir, apa ya hikmahnya? Karena gini, manusia kita ini tidak akan lepas dari pergerakan bumi, nggak bisa lepas. Ya, sehingga apa yang kita bisa pelajari di situ, Bapak Ibu sekalian, yang kita bisa pelajari adalah, Masya Allah, setiap apapun yang kita kerjakan secara syariat, kalau Bapak Ibu dalami lebih dalam lagi, itu sebenarnya ada kaitan sama bumi. Kenapa ada? Bukan kenapa. Apa hikmahnya sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya? Itu secara biologikal, clocknya, atau mungkin jam biologis atau sunatullah kita tuh berhubungan. Ya, pasti berhubungan. Itu sebabnya sebenarnya sholat itu sebenarnya kalau bahasanya Nabi kita SAW adalah rihlahnya kita. Rihlahnya kita. Atau apa? Liburannya atau hiburannya kita. Hiburan buat apa? Buat jasad juga hiburan, dan liburan buat hati juga hiburan. Kenapa? Karena kita sudah terlalu letih dan sudah terlalu capek dengan dunia, khususnya bumi ini yang muternya kecepatan. Anda tahu kita ini sekarang sedang berotasi dengan berapa kecepatan? Belum tahu. Saya kasih tahu. Kecepatan bumi sekarang muter ini 1.600 km per jam. Cepat banget. Muter gitu. 1.600 km, 1.680 km. Lihat aja di internet kalau saya. 1.680 km per jam. Jadi Anda tuh sekarang dari rumah sini tuh sedang ngikut